Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32 Cincin Pengikat untuk Masa Depan tamat. Axel menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ia mendekat dan memeluk Elsa erat, menepuk lembut punggungnya. Tidak apa-apa, aku mengerti kenapa kau melakukan itu. Jika aku ada di posisimu, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Pelukan itu membuat Elsa terseduh, namun hatinya sedikit lega. Ia menyandarkan kepalanya di dada Axel. Tapi, bagaimana kau bisa tahu aku ada di sini? Tanyanya lirih, masih terisak. Axel mengusap rambut Elsa dengan lembut, lalu menjawab dengan tenang. Karena aku mengikutimu, sejak pagi, kau terlihat aneh. Kau diam dan terus melamun. Aku yakin ada sesuatu yang kau sembunyikan. Jadi, aku berpura-pura pergi setelah mengantarmu. Tapi, saat kau keluar dari area sekolah, aku mulai mengikutimu. Perasaanku langsung tidak enak saat melihatmu masuk ke mobil yang tidak aku kenal. Apalagi, Glenzie masih buron. Itu sebabnya, aku menghubungi polisi dan terus membuntutimu. Terang Axel. Elsa menatap Axel dengan mata sembab dan bibir bergetar. Kak. Suaranya nyaris berbisik. Axel menangkup pipi gadis itu dan menatapnya dengan tulus. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Yang terpenting sekarang, kau selamat. Dan, kau tidak perlu khawatir tentang Roy. Dia saat ini sedang dalam perjalanan bisnis bersama Martin. Benarkah, kenapa Kak Roy tidak memberitahuku? Karena dia tidak ingin kau khawatir. Tapi ternyata, ada orang yang memanfaatkan situasi ini. Hah, aku lega bisa datang tepat waktu, ujar Axel. Elsa akhirnya tersenyum kecil di balik tangisnya. Ia merasa dadanya jauh lebih ringan. Dalam hati, ia tahu, jika tidak ada Axel, mungkin dirinya sudah tidak ada di dunia ini. Terima kasih, Kak Axel. Beberapa hari kemudian, suasana mulai mereda. Baik Irfan maupun Glenzie kini tengah menunggu pengadilan menjatuhkan hukuman untuk mereka. Keduanya tidak lagi bisa berkutik. Dan ancaman yang selama ini menghantui Elsa pun sirna begitu saja. Elsa akhirnya bisa bernapas lega. Hari-harinya kini jauh lebih tenang. Tidak ada lagi pesan misterius. Tidak ada lagi rasa was-was setiap kali melangkah keluar rumah. Ia bisa fokus pada satu hal yang paling penting dalam hidupnya saat ini, yaitu sekolah. Apalagi, ujian kelulusan sudah di depan mata, dan Elsa bertekad untuk memberikan hasil terbaik. Axel memahami hal itu, jadi, ia tidak ingin mengganggu Elsa. Ia tahu, gadis itu membutuhkan ruang untuk berkonsentrasi. Namun, bukan berarti Axel tidak peduli. Ia memilih cara lain untuk tetap berada di sisi Elsa. Memberi dukungan dan semangat untuk gadis itu dengan cara yang lebih sederhana. Axel tetap akan mengantar jemput Elsa sekolah. Dan mengirim pesan singkat saat mereka berjauhan. Pesan-pesan sederhana itu selalu membuat Elsa tersenyum setiap kali membacanya. Bahkan, Axel sesekali membawakan Elsa sesuatu.
seperti bekal, coklat, atau sekadar sebotol susu. Dengan catatan kecil yang di dalamnya yang bertuliskan, untuk tambahan energi, semangat. Bagi Elsa, perhatian kecil itu terasa lebih besar daripada apapun. Ia tahu Axel mungkin terlihat dingin dari luar, tapi sesungguhnya, pria itu selalu ada untuknya. Dan, itu cukup membuat hatinya bersemangat menghadapi hari-hari menjelang ujian. Dan, hari itu telah tiba. Hari yang tidak akan Elsa lupakan. Pagi sekali, ia sudah bersiap dengan seragam yang rapi. Wajahnya penuh semangat sekaligus gugup karena ujian kelulusan hari ini resmi dimulai. Seperti biasa, Axel mengantar Elsa. Dia memberikan paperback berisi makanan pada gadis itu sambil memberinya dukungan. Semangat, ya, ingat pesanku, jangan panik, jangan gugup dan terus berdoa. Kau pasti bisa. Ujar Axel sambil merapikan kerah seragam Elsa. Elsa tersenyum kecil. Iya, Kak, doakan aku. Pasti, aku akan selalu mendoakanmu. Ucap Axel, menepuk pundaknya dengan lembut. Nanti, setelah kau selesai menjalani ujian kelulusan ini, aku akan mengajakmu untuk menemui seseorang. Elsa mengkerutkan keningnya penasaran. Seseorang? Siapa? Nanti, kau juga akan tahu. Sudah sana, cepat masuk. Elsa mengangguk pelan. Dia turun dari mobil dan melambaikan tangannya sebelum masuk ke sekolah. Axel menatap punggung gadis itu hingga menghilang dari pandangannya. Lalu setelahnya, dia menjawab panggilan telepon dari seseorang. Hari ini keputusan pengadilan atas kejahatan Glenzie. Kau tidak lupa, bukan? Axel melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya dan tersenyum sinis. Tentu saja aku tidak lupa, sekarang juga, aku akan ke sana. Axel memutuskan sambungan telepon tersebut. Dan mulai menjalankan mobilnya menuju pengadilan. Dan, disinilah Axel kini berada, di tempat dengan suasana yang jauh berbeda. Tepatnya, di ruang sidang yang penuh sesak oleh awak media dan aparat keamanan. Dia bisa melihat dengan jelas. Irfan dan Glenzie yang berdiri dengan wajah pucat. Kedua tangan mereka terikat borgol. Sementara hakim mulai membacakan putusan, berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada. Pengadilan memutuskan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Glenzie karena terbukti melakukan penculikan, percobaan pembunuhan berulang kali dan pembulian. Ruangan seketika riuh. Glenzie menjerit marah, matanya liar penuh kebencian. Tidak, ini tidak adil, aku tidak bersalah, teriaknya. Lalu, ia menoleh ke arah Axel dan menunjuknya dengan tatapan tajam. Dia, semua salah dia, Axel. Aku akan membalas dendam padamu suatu hari nanti. Ingat itu. Namun, jeritan itu hanya menjadi gema hampa di ruang sidang. Polisi segera membawanya keluar, sementara Irfan menunduk pasrah. Tidak lagi punya kekuatan untuk melawan. Saat hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara padanya, Axel merasa puas dengan keputusan itu. Dia berdiri, menatap Glenzie dan Irfan yang digiring polisi,
keluar dari ruang sidang. Anggap saja aku berbaik hati padamu, mengingat kita pernah berteman, Glenzie. Batin Axel. Waktu terus berlalu, tidak terasa hari ujian kelulusan sudah berakhir. Dan, sesuai janji Axel, hari ini ia akan mengajak Elsa menemui seseorang. Axel tengah menunggu di ruang tamu dan berbincang dengan Roy. Kau yakin, ini tidak terlalu cepat? Tanya Roy. Axel menggeleng mantap. Aku sangat yakin, lagi pula, cepat atau lambat mereka harus bertemu, sahut Axel. Roy mengangguk pelan. Aku tidak masalah, selama Elsa bahagia. Jadi, aku harap kau tidak membuatnya bersedih atau menangis. Tenang saja, aku tidak akan membuatnya bersedih. Dan, kalaupun suatu hari nanti dia menangis, itu adalah air mata bahagia. Roy menghela nafas lega. Kali ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan adiknya. Karena Axel adalah pria yang bertanggung jawab dan bisa melindungi adiknya. Aku sudah siap, ucap Elsa, membuat kedua pria itu terdiam. Kalau begitu, kami pergi dulu, Roy. Pamit Axel. Hati-hati, dan jangan pulang terlalu malam. Baik. Axel menggenggam tangan Elsa, menuntunnya agar ikut dengannya. Kak, sebenarnya kita mau kemana dan menemui siapa? Tanya Elsa penasaran. Ada rasa gugup dan gelisah yang tiba-tiba menjalar di tubuhnya. Nanti, kau juga akan tahu. Tidak perlu takut, oke? Elsa mengangguk pelan, meski jantungnya berdetak kencang. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka sampai di depan rumah mewah. Elsa sangat kagum, sampai tidak mengedipkan matanya. Wah, besar sekali. Ini rumah siapa? Tanya Elsa. Axel tersenyum tipis. Dia turun dari mobil lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Elsa. Ini rumahku, ayo, kita masuk. Ajak Axel. Elsa terkejut dan menarik tangannya dari genggaman Axel. Apa, rumahmu? Kenapa kau mengajakku ke sini? Tentu saja untuk bertemu dengan keluargaku. Apa? Pekik Elsa. Tidak, aku tidak mau. Aku belum siap. Elsa hendak masuk kembali ke mobil, namun Axel lebih dulu menarik lengannya. Tidak apa-apa, kau tidak perlu takut. Aku sudah memberitahu mereka. Jika malam ini, kau akan datang mengunjungi mereka. Ucap Axel. Tapi. Tidak ada tapi. Axel menarik paksa Elsa agar ikut dengannya. Walaupun gadis itu terus meronta, mencoba melepaskan cengkeraman tangan Axel. Kak, jangan memaksaku. Aku tidak mau. Lagi pula, aku. Aku apa? Potong Axel. Lagi pula, cepat atau lambat, kau akan bertemu dengan mereka. Tapi. Selamat malam, Mom, Dad. Sapa Axel. Elsa terdiam, kepalanya menunduk, takut dan malu saat berhadapan dengan keluarga Axel. Selamat malam, Om, Tante. Sapa Elsa terbata.
tegakkan kepalamu. Elsa tertegun. Dia menelan ludahnya kasar. Mendengar suara berat dari pria yang saat ini duduk di depannya. Dan perlahan, ia menegakkan kepalanya. Memberanikan diri bertatap muka dengan orang tua Axel. Lama tidak berjumpa, nak. Dek, Elsa melebarkan kedua matanya sempurna. Anda. Elsa merajuk. Ia duduk dengan posisi miring, sengaja membelakangi Axel yang duduk di sampingnya. El, jangan marah. Aku sendiri juga tidak tahu kalau Daddy menemuimu. Ucapan Axel terhenti ketika Elsa tiba-tiba menoleh. Tatapan tajamnya menusuk, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja Axel katakan. Maksudku, aku tidak menyangka kalau Daddy akan berpura-pura menjadi pria biasa. Dia hanya ingin tahu seperti apa wanita yang aku sukai. Itu saja. Kau pembohong, Kak. Kalian keluarga pembohong. Benar-benar pembohong ulung. Hah, bisanya aku yang pintar ini sampai kena tipu kalian. Gerutu Elsa penuh kesal. Ya, kau memang pintar. Sampai bisa dimanfaatkan bajingan seperti Irfan. Gumam Axel lirih. Elsa langsung menoleh cepat. Apa kau bilang? Sentaknya. Tidak, sayang. Aku tidak bilang apa-apa. Maksudku, aku minta maaf. Oke. Axel buru-buru meralat dengan wajah kikuk. HMPH. Elsa mendengus sambil memalingkan wajahnya lagi. Sayang, mereka sudah menunggumu sejak tadi. Setidaknya temui mereka dulu, ya? Bujuk Axel hati-hati. Elsa kembali menoleh sambil mendengus pelan. Baiklah, untuk saat ini, aku akan menunda dulu kemarahanku. Ia bangkit, lalu melangkah menuju ruang keluarga, tempat keluarga Axel sudah berkumpul. Selamat malam, Om, Tante. Maaf, tadi aku. Tidak masalah, sayang, duduklah. Sahut Keira lembut. Elsa tersenyum tipis lalu duduk di seberang mereka. Disusul Axel yang mengambil tempat di sampingnya. Aku senang akhirnya bisa bertemu denganmu, El. Ucap Keira hangat. Selama ini Axel hanya bilang kalau suatu saat dia akan membawa wanita yang ia sukai untuk dikenalkan kepada kami. Dan ternyata, kau bukan hanya cantik, tapi juga masih sangat muda. Elsa hanya bisa mengangguk dan membalas dengan senyum kecil. Aku juga minta maaf, El. Timpal Alexio, bukan maksudku menipumu. Saat itu, aku hanya penasaran dengan wanita yang berhasil membuat Axel jadi gila. Dad. Protes Axel cepat, tapi Alexio hanya terkekeh. Aku senang, ternyata kau, wanita baik dan lembut. Dan tentu saja, kami merestui kalian. Apa, merestui? Pekik Elsa kaget. Kenapa, El, kau tidak suka? Tanya Axel. Tidak, bukan begitu. Maksudnya. Elsa terbata, bingung harus menjawab apa.
Kau tenang saja, untuk pesta pernikahan, biar semua jadi urusan kami. Ujar Keira. Apa? Elsa tampak diam, pikirannya melayang, membayangkan saat ia menikah dengan Axel nanti. Bayangan saat ia hamil, kemudian mengasuh 2 anak membuat pikirannya kacau. Tidak, aku tidak mau, aku belum siap. Gumamnya sambil menggelengkan kepalanya. Axel mengkerutkan keningnya, melihat tingkah Elsa. Ada apa, El? Apa yang kau pikirkan? Tanya Axel, berusaha fokus ke depan. Kak, aku belum siap menikah. Maksudku, aku baru selesai ujian. Bahkan, hasil pengumumannya saja belum keluar. Aku juga masih ingin kuliah dan bekerja. Jadi, Axel tersenyum mendengarnya. Dia menepikan mobilnya, melepas sabuk pengaman dan menatap Elsa. El, asal kau tahu, kedua orang tuaku berasal dari keluarga terpandang. Dedi dari keluarga Wiratama dan Momi dari keluarga Dirgantara. Kau pasti tahu mereka, bukan? Elsa menelan ludahnya dan mengangguk pelan. Kau pasti juga tahu kekuasaan mereka. Mereka akan melakukan apapun agar tujuan mereka tercapai. Termasuk pernikahan kita, ucap Axel. Maksud kakak. Axel mengangguk mantap. Ya, walaupun aku setuju dengan keputusanmu, mereka akan menggunakan segala cara agar pernikahan ini terjadi. Apa? Lirih Elsa. Axel menggenggam tangan Elsa, mencoba menenangkannya. Tenang saja, mereka tidak akan menyakitimu atau Roy. Aku jamin itu. Lagi pula, setelah kita menikah nanti, kau bisa melanjutkan kuliah. Jika kau ingin bekerja, kau bisa magang di perusahaanku atau perusahaan Dirgantara. Dan, untuk anak, aku tidak ingin menundanya. Apa? Elsa hampir berteriak hingga membuat Axel refleks menutup telinga. Astaga, El, kenapa kau berteriak? Aku bahkan belum selesai bicara. Axel menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Elsa menatapnya dengan mata membelalak. Kau bilang tidak ingin menunda anak. Apa kau lupa, jika aku ini masih terlalu muda? Axel terkekeh pelan, berusaha menahan senyum. Usiamu memang masih muda, tapi kau sudah bisa melahirkan anak. Kak. Kik Elsa. Axel kembali terkekeh. Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin kita segera memiliki keluarga kecil yang bahagia. Aku, kau dan anak-anak kita. Wajah Elsa memerah, membayangkannya. Tapi, kemudian ia menggeleng cepat. Kak, aku bahkan belum pernah memikirkan hal sejauh itu. Jangan seenaknya membicarakan hal yang membuatku pusing. Axel mencondongkan tubuh, menatap Elsa dengan serius. El, dengarkan aku. Aku tahu semua ini terlalu cepat. Aku juga tahu kau masih punya mimpi. Tapi bagiku, kau adalah mimpi terindah yang sudah terwujud. Aku tidak ingin menundanya terlalu lama. Elsa terdiam, bibirnya bergetar. Hatinya kalut, otaknya berisik.
Namun ada bagian kecil dari dirinya yang hangat mendengar ucapan Axel. Aku benar-benar belum siap. Lirihnya. Axel tersenyum tipis, lalu mengusap lembut kepala Elsa. Kalau begitu, biar aku yang menyiapkan semuanya. Kau cukup diam dan terima hasilnya. Elsa menoleh dengan kesal. Dasar menyebalkan. Riak Elsa. Axel terkekeh puas. Menyebalkan, tapi kau tidak bisa lari dariku, El. Hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Hari di mana kelulusan kelas C akan diumumkan. Semua siswa hadir bersama orang tua mereka. Begitu juga dengan Elsa yang datang menggandeng tangan kakaknya, Roy. Sementara Axel dan keluarganya duduk di barisan tamu kehormatan sebagai pemilik sekolah. Acara dimulai dengan khidmat. Kepala sekolah naik ke podium, menyampaikan sepatah dua patah kata penuh makna sebelum melanjutkan ke inti acara. Tidak lama setelahnya, Alexio pun maju, dengan suara tegas dan penuh semangat. Ia memberikan motivasi untuk semua siswa yang akan melangkah ke jenjang berikutnya. Setelah itu, tibalah momen yang paling dinantikan. Kepala sekolah membacakan hasil kelulusan SMA HA Dirgantara. Dengan bangga saya umumkan, seluruh siswa kelas C dinyatakan lulus 100%. Ucapnya lantang, sorak-sorai pun pecah. Para siswa berpelukan dengan orang tua dan sahabat mereka. Air mata haru bercampur tawa bahagia memenuhi aula. Mereka sangat bahagia. Akhirnya perjuangan selama 3 tahun, kini terbayar lunas. Namun, kepala sekolah kembali mengangkat tangan, meminta semuanya untuk tenang. Ada satu hal lagi. Ujarnya dengan senyum penuh arti. Tahun ini, ada satu murid yang berhasil meraih nilai terbaik. Dan, dia adalah Elsa. Elsa membeku sejenak. Matanya melebar tidak percaya. Sementara Roy menepuk bahunya dengan bangga. Kau hebat, El. Serunya penuh haru. Kepala sekolah lalu memanggil, Elsa, silakan naik ke podium. Dengan langkah gemetar, Elsa naik ke panggung. Saat itulah Axel berdiri dari kursinya. Dan, kepala sekolah mempersilakannya untuk memberikan penghargaan. Seluruh hadirin bertepuk tangan, menyambut momen itu dengan sukacita. Namun, suasana mendadak berubah ketika Axel berbalik menghadap Elsa. Selamat, El, kau sudah melakukan yang terbaik. Ucap Axel, menatapnya dalam-dalam. Elsa tersipu, menerima hadiah itu dengan kedua tangannya. Terima kasih, Kak, balasnya pelan. Suasana kembali berubah saat Axel kembali mengambil mikrofon. Semua mata tertuju padanya. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Ucap Axel dengan suara mantap. Tiba-tiba, Axel berlutut di depan Elsa dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Semuanya terdiam, hanya desahan nafas mereka yang tertahan. Melihat pemandangan di depan mereka. Oh, my God, Elsa dilamar. Bisik-bisik mulai terdengar dari siswa yang hadir. Elsa terpaku di tempatnya. Tangannya gemetar,
jantungnya berdetak begitu cepat. Melihat keberanian yang Axel lakukan. Kak, apa yang kau lakukan? Bisiknya lirih, nyaris tidak terdengar. Axel menatapnya dan tersenyum hangat. Ia membuka kotak kecil itu, menampakkan cincin berkilau di dalamnya. Aku tahu, mungkin ini terlalu cepat. Tapi, aku tidak ingin menunda lagi. Di depan semua orang, aku ingin kau tahu, aku mencintaimu, dan aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Terdengar seruan tertahan dari para siswi yang menonton. Beberapa bahkan menutup mulut sambil menahan histeris. Kak Axel, ini gila. Elsa menatapnya dengan mata berkaca-kaca, antara bahagia, namun juga gelisah. Alexio dan Keira yang duduk di bangku tamu kehormatan tersenyum puas. Jelas sudah tahu rencana putra mereka sejak awal. Sementara Roy hampir melompat karena terkejut. Dasar, jangan bilang dia benar-benar melamar adikku di sekolah. Gumamnya tidak percaya. Kepala sekolah sendiri terlihat kaku. Mencoba tersenyum meski wajahnya penuh kebingungan. Axel tetap berlutut, tidak menghiraukan reaksi sekitar. Ia menggenggam tangan Elsa dengan mantap. Elsa, maukah kau menikah denganku? Ruangan yang penuh sesak itu kini seolah membeku. Semua orang menunggu jawaban Elsa. Apakah ia akan menerima atau menolak lamaran mengejutkan yang begitu terang-terangan ini? Kak, aku sudah bilang sebelumnya jika aku tahu, potong Axel. Tapi, aku juga sudah bilang padamu sebelumnya, bukan? Aku tidak akan melarangmu menggapai impianmu. Tapi, aku ingin kau menikah denganku. Jadi, apa kau bersedia? Elsa menggigit bibir bawahnya. Ia sempat melirik ke arah kakaknya yang tersenyum dan mengangguk pelan. Lalu, ia kembali menunduk, menatap Axel yang masih berlutut di depannya. Dengan mata sudah basah oleh air mata, akhirnya Elsa mengangguk pelan. Ya, Kak, aku bersedia. Jawab Elsa. Sorak-sorai langsung meledak memenuhi aula. Semua siswa dan wali murid berdiri, bertepuk tangan riuh. Bahkan beberapa ikut bersorak kegirangan. Roy tersenyum lega, meski matanya berkaca-kaca. Kau pantas mendapatkannya, El. Batinnya sambil bertepuk tangan, ikut merasakan kebahagiaan adiknya. Axel tersenyum puas. Dia menyematkan cincin di jari manis Elsa dengan tangan bergetar. Lalu, ia berdiri dan tanpa ragu, memeluk Elsa erat di hadapan semua orang. Aku mencintaimu, El. Aku berjanji akan selalu menjagamu, sayang. Ucap Axel lembut, tepat di telinga Elsa. Elsa tersenyum sambil membalas pelukan itu. Aku juga mencintaimu, Kak. Dan, aku berjanji akan selalu berada di sisimu. Axel mengurai pelukannya, kedua tangannya terangkat, membingkai wajah Elsa. Kak, jangan. Ucapan Elsa terhenti, saat Axel dengan berani mencium bibirnya di depan semua orang. Kedua mata Elsa melebar, tangannya mencengkeram erat jas Axel karena malu. Namun perlahan, ia mulai memejamkan matanya, menikmati ciuman itu. Dan,
mengabaikan sorak semua orang. Semoga kita selalu bersama, sampai maut memisahkan. Di N. Cerita dengan judul Terjerat Cinta Sang Gadis telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.